Shalom Sobat Maestro. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 saya bacakan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam terjemahan lain disebutkan lagi di sana, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Ada lagi terjemahan yang menuliskan, ajaran-Mu ya Tuhan ku simpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dari ayat ini saudara-saudara, kita menarik kesimpulan, Tuhan memberikan cara bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan dosa. Manusia itu cenderung untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lihat saja di mana-mana, kita bisa lihat tayangan di televisi, dengar berita di radio, apa yang Tuhan tidak suka justru itu yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan, kekerasan, kerusuhan, pembunuhan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Kita bisa saksikan itu saudara-saudara. Itu yang manusia lakukan. Padahal itu semua yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya, manusia itu cenderung senang melakukan apa yang berbau dosa. Nah, sekarang bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita satu petunjuk. Bagaimana caranya supaya kita jangan suka kepada dosa, atau bagaimana caranya supaya hati kita tidak cenderung melakukan dosa, yaitu dengan menyimpan firman Tuhan di hati kita, saudara-saudara. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, sukailah firman Tuhan. Bacalah Alkitab, rajinlah beribadah supaya kita bisa mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengisi, bahkan memenuhkan hati kita. Saya yakin kalau firman Tuhan itu mengisi hati kita terus, maka hati yang cenderung untuk melakukan kejahatan itu didorong, dibersihkan oleh firman Tuhan, sehingga hati kita jadi suci. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, maka perilaku kita juga indah di pemandangan mata Tuhan. Perilaku kita juga tentunya akan menjadi contoh dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, kalau saudara melihat bagaimana di ayat yang ke-9 Mazmur 119 ini dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabannya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, kembali di sini ditekankan untuk orang-orang muda. Mengapa orang-orang muda? Orang muda berkecenderungan untuk lebih lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana perilaku anak-anak muda zaman sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Seks bebas, narkoba, ya, pergaulan-pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Tapi kalau seorang muda hatinya dipenuhi oleh firman Allah, maka perilakunya tidak akan menjadi seperti demikian. Puji Tuhan. Jadi baik tua, baik muda, siapapun kita Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Maka hidup kita akan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 1-7, bagaimana Daud berkesempatan untuk membalas kejahatan Saul, tapi ia tidak lakukan. Mengapa demikian? Karena di hati Daud penuh dengan firman Tuhan. Karena hatinya penuh dengan firman Tuhan, maka ada kasih. Dan karena ada kasih, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Contoh lain, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 1, di sana ada Nuh. Nuh ini dipandang Tuhan sebagai orang yang berbeda. Hidupnya benar, tidak seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena Nuh menyimpan firman Tuhan di hatinya. Demikian juga
ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun di sekitar kita, saudara-saudara, orang-orang itu berbuat dosa dan kejahatan, maka kita tidak akan ikut-ikutan. Bahkan kita bisa mempengaruhi mereka sehingga mereka bertobat, seperti yang juga dilakukan oleh Nuh. Puji Tuhan. Lihat Yusuf, mengapa dia tidak tergoda dengan bujukan dan rayuan istri Potifar. Sudah bisa baca dalam kitab Kejadian 39 ayat 8 dan seterusnya. Karena di hati Yusuf penuh dengan firman Tuhan. Ini pun akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara, maka kita tidak akan mudah tergoda dengan keadaan sekitar kita yang berdosa itu. Saudara lihat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bagaimana mereka menolak menyembah patung. Walaupun diancam dimasukkan dalam dapur api, mereka tidak takut mati. Mengapa? Karena hati mereka penuh dengan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita pun akan menjadi pengikut yang setia kepada Tuhan. Kita tidak akan cenderung menjadi penyembah setan atau penyembah berhala. Ya, mengapa? Karena firman Tuhan memenuhkan kita. Yang terakhir, lihat Abraham. Bagaimana ia taat perintah Tuhan sekalipun Tuhan minta anaknya. Ia melakukannya. Mengapa? Karena hatinya penuh dengan firman Tuhan. Ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang taat kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah mulai hari ini dan seterusnya jadikan hidup ini selalu penuh dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih buat petunjuk-Mu. Tolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindukan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah firman-Mu senantiasa kepada kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan itu seturut dengan firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami. Mampukan kami Bapa untuk setiap hari kami membaca firman-Mu. Kami rindu dan kami gemarakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dengarkan segala doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua Sobat Maestro. Sampai jumpa lagi. Shalom.